Semuanya yang ada di RSUD Dr. Abdurrahman Situbondo. Selamat pagi Bapak Ustadz. Hari ini tentunya di hari yang cerah ini kita akan mengadakan edukasi awam yang berjudul Makanan Sehat Keluarga Kuat Penyakit Minggat. Ini adalah suatu tema yang sangat menarik Bapak Ibu semuanya. Apa-apa yang dimulai dari makanan tentunya berkaitan dengan kesehatan. Hari ini ada penyaji-penyaji kita, pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa. Salah satu ahli gizi terbaik yang dimiliki oleh RSUD Dr. Abdurrahman Situbondo. Saya boleh semuanya teman-teman yang ada di sini, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Untuk menyingkat waktu, mungkin saya akan perkenalkan pemateri-pemateri yang luar biasa. Ada pemateri yang namanya kakak, saya menyebut Kak Diana. Dia adalah ahli gizi yang sengaja didatangkan ke rumah sakit ini hanya Lumajang. Kalau yang Situbondo ada Kakak Putri, di mana ini sudah melalang buana ya tentang makanan-makanan. Bapak Ibu semuanya, nanti jangan ada rasa sungkan atau rasa gak enak. Apapun yang ingin dipertanyakan, mumpung ada di sini. Tanyakan saja ya. Gimana, sanggup bertanya nanti? Oke. Hari terbaik, hari dimana kita mau belajar. Ya, untuk memberdayakan waktu, pemateri kita apa dulu ya? Kakak Putri ya. Biar waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Utami. Bapak Ibu sekalian, pengunjung yang saya hormati, di sini saya minta waktunya sebentar untuk menyimak dan memperhatikan informasi yang akan saya sampaikan tentang makanan sehat keluarga kuat penyakit minggat. Mungkin di sini ibu bapak sudah tahu ya bahwa makanan sehat itu apa. Tapi saya harus kembali makanan sehat itu makanan yang mengandung gizi seimbang dengan berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh di mana tubuh manusia di sini membutuhkan berbagai macam nutrisi untuk menjaga tubuh tetap sehat dan pertumbuhan agar berjalan lancar. Di sini juga setiap nutrisi berbeda-beda ya, dan disesuaikan dengan beberapa hal. Nutrisi yang baik di sini berfungsi yang baik akan berfungsi baik apabila tidak ada penyakit yang tadi itu. Silakan keluarga 7. Di sini kan hidup sehat. Hidup sehat kenapa harus gizi yang seimbang? Nah, di sini gizi seimbang itu susunan sehari-hari yang mengandung zat gizi di mana sesuai dengan jumlah dan jenis yang dibutuhkan oleh kebutuhan tubuh kita. Begitu. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu dalam jenis dan jumlah tersebut di antaranya satunya itu jenis kelamin, usia, dan faktor kesehatan. Di mana dalam seimbang itu kan membutuhkan gizi dalam tubuh kita ya. Dan gizi itu terdiri dari ada lemak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat. Dan gizi itu sendiri adalah zat yang mempertahankan metabolisme, tumbuhan, dan kesehatan. Kenapa sih kita harus makan makanan sehat yang
bergizi seimbang karena pola makan ya. Mengapa menjaga pola makan makanan yang bergizi seimbang? Karena pola makan yang tidak bergizi dan kurang itu akan beresiko untuk penurunan berat badan dan juga akan mengakibatkan anemia. Begitu juga dengan pola makan makanan yang bergizi lebih akan mengakibatkan obesitas dan juga seperti penyakit darah, stroke dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat ya, ada makanan pokok yaitu sebagai sumber karbohidrat, ada sayuran sebagai sumber serat, ada buah-buahan sebagai sumber vitamin dan lauk pauk sebagai sumber protein. Di sini ada 4 pesan gizi seimbang. Jadi sebelum dan sesudah makan kita harus ada di rumahnya dengan air mengalir. Selanjutnya aktivitas kalau ini dicopot 30 menit per hari. Tidak lupa juga minum air iya, dengan dipakai porsi itu Mas. dalam sehari kurang lebih 8 sampai 10 gelas. Dan yang keempat, membiasakan Ini. untuk sarapan pagi. Ya. Iya, yang tanya pas kuliah tanya juga. Selain gizi seimbang, kita harus mengatur juga gula, garam, dan lemak dalam sehari. Jadi ada anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak dalam perharian. Di sini bisa dilihat sesuai dengan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang percantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan kepada olahan dan makanan siap saji ya. Di sini ada anjuran gula ya. Anjuran gula dalam sehari, gula itu 4 sendok makan per orang, sama dengan 50 gram per hari per orang. Mengapa kita harus menjaga konsumsi gula, garam, dan lemak? Karena apabila kita mengkonsumsi gula yang berlebih ya akan mengakibatkan obesitas. Selain itu juga akan dalam jangka waktu lama juga akan meningkatkan penyakit seperti diabetes. Begitupun juga konsumsi garam dan lemak. Apabila untuk konsumsi garam dan lemak berlebih akan juga beresiko untuk penyakit tekanan darah, stroke, jantung, dan lain sebagainya. Di sini untuk garam per hari per orang itu dibutuhkan 1 sendok teh sama dengan 5 gramnya. Dan selanjutnya untuk anjuran konsumsi lemak dalam per hari itu 5 sendok makan. Jadi contohnya kalau seperti zat besi yang mengandung gula contohnya, jadi seperti sirup. Bergizi yang mengandung seperti garam itu contohnya seperti Pepsi. Jadi memang harus dibatasi ya begitu. Dan untuk lemak contohnya itu salah satunya minyak begitu. Dengan memperhatikan keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, dan juga perilaku yang sehat, berat badan normal, kita akan mencegah terjadinya masalah gizi. Begitu. Tadi saya kan sudah menjelaskan di depan ada 4 gizi pedoman zat gizi seimbang. Jadi tidak lupa dari perilaku sehat itu salah satunya tidak lupa sebelum dan setelah makan melakukan cuci tangan dengan air yang mengalir kayak gitu. Terus juga aktivitas fisik
Nah, aktivitas fisik ini paling tidak kan dalam sehari sudah paling tidak hari gitu. Terus juga minum tidak lupa tadi 8 sampai 10 gelas. Untuk selanjutnya ada pedoman gizi seimbang yang akan dilanjutkan sama saya. Saya kembalikan lagi ke MC. Demikian informasi yang saya sampaikan. Iya, monggo. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Sudah ada pemaparan yang luar biasa tentunya. Ada langkah-langkah bagaimana kita untuk hidup sehat, bagaimana kita mempertahankan kesehatan. Ini dapat disebutkan bahwa langkah ini sangat sederhana tentunya. Banyak hal yang harus kita batasi dengan berjalan kaki. Kegiatan-kegiatan ini kita lakukan setiap hari. Terima kasih Kakak Putri. Mungkin langsung dipersilakan untuk bertanya dulu ataupun apa di akhir acara nanti biar enak. Selesaikan dulu ya. Oh iya, lanjut dulu. Oke. Acara edukasi awam ini tentunya live ya di TikTok RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo. Mungkin ada yang belum buka, belum bisa dengar karena suaranya, bisa di akun TikTok RSAR Situbondo. Ya, untuk pemateri yang kedua tidak kalah menarik. Kita sudah datangkan dari jauh-jauh, kan didengar dengan baik-baik. Bapak ini ada salah satu ahli gizi terbaik bisa dikatakan di Kabupaten Situbondo. Untuk Kak Diana, mohon waktunya dan terima kasih. Promosikan apa logo-logonya pakai apa? Kasih waktunya kepada MC. Saya Adiana akan menjelaskan pemaparan yang dari Kak Putri. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang tahun 2014 merupakan pedoman diet resmi dari Kemenkes terbaru menggantikan pedoman gizi seimbang atau 4 sehat 5 sempurna. Dari pedoman gizi seimbang ini terdapat 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Di mana kita harus tetap bersyukur atas makanan yang telah kita dapat. Yang kedua yaitu banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan yang tinggi serat, selain itu juga tinggi antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, biasakan konsumsi beraneka makanan pokok. Makanan pokok di sini tidak hanya nasi ya ibu atau bapak-bapak, bisa diganti dengan roti, jagung, singkong, tela, ubi bisa. Selanjutnya yang keempat yaitu biasakan konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi, misalnya ayam, daging, telur, ikan laut, tapi kayak jeroan ayam, jeroan sapi itu dibatasi, seafood juga dibatasi. Yang kelima yaitu seperti yang Kak Putri bilang tadi, batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak yaitu gula, garam dan minyak yang bersumber. Yang keenam yaitu biasakan sarapan, maksimal sarapan itu di bawah jam 9. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Untuk sehari itu sekitar 1,5 sampai 2 liter per orang. Yang ke-8, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Ketika kita berbelanja, kita biasakan lihat labelnya, misalnya kandungannya apa, bisa lihat juga tanggal expirednya dan tanggal produksinya. Yang ke-9 yaitu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Sudah ada yang tahu 6 langkah cuci tangan? Kalau belum tahu akan saya jelaskan dan akan diperagakan oleh Kak Putri. Yang pertama yaitu gosok telapak tangan. Gosok telapak tangan seperti itu. Yang kedua, gosok ujung tangan antara kedua tangan. Terus yang ketiga, gosok jari. Yang keempat, kunci antara kedua tangan.
Dan kelima, genggam ibu jari, lalu putar dan lakukan sebaliknya. Dan keenam terakhir adalah ujung jari diletakkan di dekat dengan telapak tangan, memutar dan dilakukan. Terima kasih kepada Kakak Putri yang telah mengeragakan. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu melakukan aktivitas fisik dan pertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik di sini bisa berupa jalan-jalan sekitar jalan kaki maksimal 30 menit per hari. Selain itu bisa juga dilakukan aktivitas fisik lainnya. Untuk selanjutnya dari penerapan gizi seimbang ini terdapat manfaatnya. Yang pertama yaitu energi yang optimal sepanjang hari. Kalau makan seimbang menyediakan cukup energi untuk mendukung aktivitas sehari-hari, meningkatkan stamina dan mencegah kelelahan. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Mengonsumsi makanan yang kaya seperti buah dan sayur serta protein dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan penyakit. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental. Kalau makan seimbang yang kaya vitamin dan mineral seperti vitamin B, omega 3 dan magnesium membantu ada kesehatan mental, mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas tidur. Makanan sehat seperti sayur dan buah, biji-bijian itu dan protein rendah lemak dapat membantu Anda lebih tidur lebih nyenyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Diana. Luar biasa ya dari awal. Tepuk tangannya dulu mana ya Bapak Ibu semuanya. Dari awal kita part pertama dan kedua ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan di rumah dan sangat mudah kita terapkan. Hanya butuh komitmen ya tentunya. Butuh komitmen yang luar biasa. Ada pembatasan-pembatasan di sini seperti lemak. Salah satu ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semuanya bisa ajukan tangan atau memberi kode isyarat-isyarat sendiri. Ada yang ingin bertanya? Oh silakan maju ke depan Mbak. Saya dari Pembatasan karena logo kayaknya. Kecamatan Subang. Terima kasih atas paparannya tadi dari Mbak Dr. Yang saya tanyakan di sini untuk menjaga pola makan Sangka ada merek yang untuk sarapan pagi. Nah, sarapan pagi ini kita anjurkan di bawah jam 9. Dari pengalaman saya itu biasanya kalau sarapan itu kalau di bawah jam 9 itu kadang tadi pas ngadu materi langsung kena pembatasan 2 kali. Nah, solusinya Pasti apa kasih untuk waktu mengatasi 10 menit. itu semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa tentunya. Kenapa sih intinya setelah habis makan, habis ngantuk gitu ya Mbak Berat ya? Mungkin ada aturan-aturan baik kalorinya maupun aktivitasnya begitu. Ya kita tunggu jawabannya dari ahlinya. Tentunya di sini ada Kak Putri. Silakan Kak Putri dijawab. Terima kasih sebelumnya dengan Mbak siapa tadi? Saya akan menjawab. Tadi kan bahwa memang kalau membiasakan sarapan pagi sebelum jam 9. Tetapi kalau seandainya makan sarapan pagi itu mbaknya mesti ngantuk terus. Begitu ya? Betul. Itu kemungkinan dari pola makan mbak sendiri. Jadi kemungkinan terlalu banyak makan makanan yang tinggi. Jadi membuat kita itu malas untuk sarapan pagi. Jadi mengurangi konsumsi pola makan yang tinggi lemak, terus juga tinggi karbohidrat. Jadi maksudnya yang manis-manis begitu. Dan selain itu juga tadi kan Kak Jasmine juga menyampaikan memang berkomitmen itu sesekali.
Karena dari pola makan diri kita sendiri untuk mengurangi yang namanya makan makanan tinggi lemak, ya, tinggi gula juga, ya begitu. Nanti untuk selanjutnya berikut kita hindari jadi kita sendiri, begitu. Sudah cukup? Terima kasih. Gimana? Pertanyaannya sudah bisa dijawab atau sudah puas? Kalau misalkan kurang puas ya nanti kita tanya lagi. Bisa begitu ya? Ini ada pertanyaan tentunya dari ini ada pertanyaan online yang sangat buat saya ini kekinian banget ya. Yang ditanyakan, tanya Mbak, bagaimana metode diet yang baik? Bagaimana dengan IF? Perbandingannya antara diet yang baik dengan IF. IF itu mungkin banyak yang dilakukan oleh para Gen Z lah. Kalau yang kita itu mungkin tidak mengenal ya. Biar salah satu dari narasumber kita yang akan menjawab apa perbedaan diet yang sehat dengan IF. IF itu bukan metode gizi, tapi ada gizinya juga. Nanti perbedaannya biar lebih jelas kita apa ya, kita ya. Untuk barusan yang sudah berani bertanya, mohon ke depan Mbak, ada bingkisan tersendiri. Marwa Abdia, RW 423. Silakan. Mungkin mumpung di sini ya, silakan ada yang mau bertanya lagi ataupun ada unik-unik. Jangan sampai ya setelah dalam pun sudah nyesal. Udah tanya nanti ya, udah tanya. Bingung nanti mau ngomongin siapa? Ini guru kita yang istimewa ternyata ada di sini. Bapak Ustadz Sofyan, apa yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan sebagai sumber vitamin. Cuma permasalahan yang ada, fakta yang ada di lapangan, banyak sekali buah-buahan yang dijual itu mendapatkan bahan kimia, entah itu disemprotkan ataupun disuntikkan terhadap buah itu. Nah, yang seperti ini apakah buah itu masih dikatakan baik ketika dikonsumsi? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pola makan. Ada di situ, Mbak. Ada beberapa postingan di media sosial terkait dengan pola makan dan juga minum. Katanya ketika kita telah menyelesaikan aktivitas makan, kita ini jangan langsung minum, katanya. Jadi menunggu sekitar 15 atau 30 menit agar supaya terhindar dari diabetes, katanya begitu. Apakah hal yang seperti itu memang benar adanya? Yang ketiga, ini pengalaman, ini mumpung ada di sini saya mau tanya, karena memang momen ini saya tunggu-tunggu. Saya kebiasaan ketika mau istirahat tidur malam itu makan sebelumnya, maka ketika pagi bangun itu perut saya terasa lapar, jadi perih.
Pertanyaannya, makanan yang saya makan sebelum tidur itu larinya kemana? Pertama kali Kok bangun-bangunnya ketika Bisa, pinter pagi ngipsi itu saya. rasanya perih perut dan sangat lapar? Mungkin bisa dijelaskan Bu. Mungkin ini saja yang saya tanyakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ustadz. Ternyata ini pertanyaan borongan ya tadi. Mumpung lagi di sini diborong semua ini. Ada yang mau borongan lagi mungkin? Tentunya kesempatan kali ini Bapak Ibu sangat langka sekali ya. Bisa 1 bulan sekali, bisa tidak ada. Ini momen-momen di mana kita untuk bertanya, mumpung lagi di sini. Ada Kak Putri, ada Kak Diana. Lebih apa? Interaktif. Bisa ketemu kita. Kadang-kadang kita nggak bisa ditemui ya, sibuknya seperti itu. Ini pertanyaan yang mana dulu yang mau dijawab? Bisa pertanyaan yang dulu ya, yang di TikTok aja. Pertanyaan yang live dulu di TikTok. Mungkin ada yang disimak dengan baik-baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang di TikTok, yaitu bagaimana perbedaan metode diet yang baik dengan diet intermittent. Makanan diet yang baik yaitu sudah pasti menggunakan diet yang seimbang. Artinya seimbang antara komponen semua makanannya itu sudah pas ukurannya. Misalnya nasinya ada nasi, ada lauk, juga ada sayur dan buah. Sementara dengan intermittent fasting yaitu metode diet dengan menggunakan metode puasa selama 8 sampai sekitar 16 jam. Tapi pengaturan dietnya itu kita setelah kita puasa tidak boleh kita makan sembarangan. Misalnya sembarangan kita makan sesuka kayak gorengan gitu, itu tetap nggak boleh, harus dengan makanan yang seimbang juga, misalnya kayak serat gitu, meskipun kita telah puasa selama kurang lebih 8 jam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang berkenan, bisa dilanjut dengan pertanyaan. Untuk pertanyaan Ustaz Sofian yang sebelum tidur itu makan, terus setelah bangun pagi itu terasa lapar lagi. Saat kita istirahat itu tubuh tetap melakukan metabolisme, meskipun kita tidur itu organ-organ kita tetap melakukan aktivitas melakukan metabolisme. Mungkin dari itu energi yang kita makan sebelum tidur itu digunakan metabolisme sampai pagi itu, sehingga saat bangun tidur kita terasa lapar lagi gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana Ustaz? Oh. Cadangan lemak. Oh, cadangan air. Sedang tidak baik-baik saja. Baik saja. Ya oleh saya kayak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, Tidak tahu. konsumsi buah itu tadi yang saya jelaskan sebagai sumber vitamin. Tetapi di sini kenapa banyak buah yang disemprot dengan bahan kimia. Apakah itu masih layak bisa disebut dengan sumber vitamin? Sebenarnya di sini kan seperti buah itu kan aslinya sumber vitamin. Ya, karena ini buah banyak disemprot dengan bahan kimia itu karena oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, aslinya sebenarnya tuh ini buah kan memang udah asli dari ini ya Ustaz ya. Tetapi karena dari oknum yang tidak bertanggung jawab, jadi buah itu mungkin tidak
gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan memang harus mencuci terlebih dahulu begitu. Jadi jangan langsung seperti buah pir, apel beli, kadang kan kita tidak dicuci langsung dimakan sama kulitnya, begitu ya Ustaz ya. Jadi sarannya itu harus dicuci terlebih dahulu. Untuk yang tadi yang Ustaz itu disemprotkan bahan kimia karena oknum-oknum itu tidak bertanggung jawab. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Putri sudah menjawab sebagiannya Ustadz. Tinggal berapa kali Ustadz ini pembagiannya? Gimana Ustadz? Dua dari jawaban itu sudah bisa diterima, sangat bisa diterima ya? Oke, mungkin ini biar tidak begitu lama-lama. Mungkin hadiahnya dulu dikasih sama Ustadz, nanti dua jawaban berikutnya kita jawab lagi ya. Silahkan Ustadz, ke depan dulu. Ya mungkin dapat HP-nya sendiri Ustadz. Ya terima kasih teman-teman yang sudah di mana. Silakan Ustaz kembali lagi. Oke, nanti kita lanjutkan pertanyaan yang Ustaz yang masih tinggal satu ya. Ini ada pertanyaan lagi yang datangnya dari media online. Menurut ahli gizi, lebih baik sarapan atau tidak sarapan? Dan efeknya apa untuk tubuh kita? Tentunya ada kan yang menyatakan bahwa sarapan dulu, harus sarapan dulu. Kita lebih jelasnya nanti kita akan dijawab oleh narasumber kita yang lebih baik. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau saya sarapan ngantuk, kalau tidak sarapan saya bisa beraktivitas dengan baik. Ini menurut ahli gizi jawabannya gimana? Kita tunggu bersama-sama tentunya dengan narasumber kita yang cantik-cantik luar biasa ini. Terima kasih untuk waktunya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apakah lebih baik sarapan atau tidak. Menurut kita sebagai ahli gizi, saya menganjurkan untuk lebih baik sarapan karena dengan sarapan itu dapat mengisi energi yang digunakan untuk beraktivitas kita, misalnya kita mencegah konsentrasi, meningkatkan konsentrasi gitu. Selain itu, yang energi yang didapatkan dari sarapan itu juga kita dapat melakukan aktivitas yang lebih baik, lebih fokus terhadap melakukan sesuatu. Terima kasih. Untuk selanjutnya. Oh, terima kasih ya karena kita online jadi kita hanya bisa berinteraktif. Ini pertanyaan Ustadz, tinggal nunggu jawabannya baik Kak Diana atau Kak Putri yang mau menjawab gimana? Yang mana dulu yang mau dijawab Kak Diana? Oke Ustadz ya, ini karena pertanyaan kebetulan saya juga sebagai MC dari ahli gizi juga ya. Peranan juga sebagai ahli gizi saya bantu jawab ini sebenarnya. Sebenarnya ada ahlinya cuma mungkin karena jawab belum ada. Bagaimana kita ada yang menyarankan bahwa sebelum makan, setelah makan tidak minum dulu, tidak langsung minum dulu, gitu ya? Oh begitu. Ini memang saya cari literatur ilmiahnya masih belum ada. Cuman gambarannya begini, ketika kita makan, bahwa makanan itu tentunya melalui mulut kita. Mulut kita kan banyak enzim. Kalau misalkan enzim ini kita langsung dibilas, anggap langsung dikasih minum, maka manfaatnya kurang. Jadi ada berpendapat bahwa di situ, tapi ilmiahnya belum ada. Cuman ketika kita makan, alangkah memberi jeda, karena Pak, di makanan itu tentunya mengandung air juga. Jadi kalau misalkan apalagi makan bawang sudah, makan soto, sudah makan bakso, begitu ya. Jadi alangkah baiknya, lebih baiknya memang ditunda. Kalau bisa 30 menit.
biarkan tubuh kita istirahat dulu. Jadi antara cairan dengan asupan yang lain biar tidak bertabrakan gitu aja. Tapi untuk ilmiahnya belum ada Ustaz. Mungkin gimana Ustaz? Bisa ya? Ini belum jawab ini. Ya ini mungkin ada pertanyaan live ini. Ada pertanyaan live. Mungkin ada yang tanya yang di sini Bapak Ibu. Yang ada di sana semuanya. Mungkin ada yang bertanya. Jangan-jangan Ustaz lagi yang tanya. Apa? Mama Adrian A80. Silakan menuju loket 6. Bapak Ibu ini ada pertanyaan. Konsultasi untuk berat badan apa bisa di rumah sakit RSUD Dr. Abdul Rahim? Sangat bisa Bapak Ibu. Kita ada layanan namanya konsultasi. Jadi ada di sini layanannya. Misalkan chat pribadi dengan siapa ahli gizi, ada 10 ahli gizi terbaik di rumah sakit Dr. Abdul Rahim ini. Ada mungkin kotaknya, silakan aja. Baik yang mau tanya langsung, mau tanya pribadi, itu bisa ada. Mungkin kakak-kakak ini punya media sosial, mungkin dijelaskan aja. Ya, mau menambahkan yang disampaikan oleh Kak Jasuni ya. Tadi kan ada pertanyaan di akun TikTok, apa bisa di rumah sakit Dr. Abdul Rahim Situbondo konsultasi untuk menurunkan berat badan? Ya. Saya menambahkan bisa sekali di sini ada poli tumbuh kembang, jadi bisa langsung ke poli tumbuh kembang begitu. Ya, jadi kalau untuk semua dewasa semuanya itu bisa langsung ke poli tumbuh kembang begitu. Terima kasih. Oke, sebenarnya sebelumnya ya, kami dari tim ahli gizi RSAR ini dalam rangka Hari Gizi Bu, Hari Gizi Nasional. Cuman waktunya di Januari, bisa kesempatan kali ini kita difasilitasi oleh PKMS. Terima kasih untuk fasilitasnya Kakak Irma ini. Sudah dibalik tadi. Ini ada pertanyaan dari saya. Siapa yang berani menjawab? Ini dapat hadiah dari kami. Mama Adrian Hari Gizi Nasional sekarang yang keberapa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Tanggal berapa atau yang keberapa? Ya kan? 14. Ayo ini semuanya yang bisa dijawab. Ada yang bisa menjawab atau siapa? 14. Silakan menuju loket 4. Ini pertanyaan Bu, eman-eman Bu, ada door prize yang sangat istimewa. Kalau bisa ada kesempatan ini tidak datang kedua kalinya ya. Ini ada yang mau tanya, ini ya hari yang keberapa, tanggal berapa? Mungkin ada Mbak yang baju putih ini mungkin. Karena ini tidak ada yang mau menjawab ya, saya serahkan ke orang dalam sendiri. Coba Kak Irma sendiri, tanggal berapa Kak Irma ini Kak Irma? Oh, tanggal 25 Januari. Yang keberapa? Kita ulang tahunnya itu 1 tahun sekali Bu. Jadi kalau Hari Gizi perlu dicatat ya, Hari Gizi Nasional jatuh pada 25 Januari. Sekarang ini yang ke-55. 65 sudah tua sekali Hari Gizi. Kali hebat ini. Oh ya, terima kasih untuk Kak Irma sudah menjawab uji domesnya Kak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, kok kurang semangat sepertinya ini ya. Belum sarapan semua? Kita sarapan siang gratis. Tinggal 2 lagi. Tinggal ada 2 door prize lagi yang mungkin ada yang ditanya atau apa yang masih menjadi unik-unik. Ayo Mas, tanya Mas. Mungkin sebelah sana, sebelah ini, sebelah utara. Mungkin banyak lagi. Oke, silakan maju. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa daripada tidak ada yang lain. Oke, silakan. Mana Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya kan suka olahraga, suka senam. Nah, di saat setelah senam itu perut saya itu ada rasa lapar. Untuk makannya itu apa boleh setelah senam kita makan? Apa harus ada jeda tertentu? Dan alangkah baiknya itu makan sebelum senam apa sesudah senam. Dan saya itu kan ingin berat badan normal ya, karena saya sudah umur 40 ke atas, jadi harus menimbangkan makanan dengan berat badan. Nah, saya ingin berat badan saya itu ideal, tapi kenapa ya? Padahal sudah suka senam, berat badan pasti sering naik gitu. Untuk mau naiknya berat badan itu cepat, tapi kalau untuk turunnya itu susah banget. Iya. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini pertanyaan yang klasik sekali ya. Nanti bisa kita jawab oleh narasumber kita berdua. Narasumber kita bisa dua-duanya saling melengkapi. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini jarang sekali kita langsung jawab di tempat ini. Mungkin untuk Kak Putri atau Kak Diana bisa dijawab sudah. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Yuliana ya tadi. Setelah senam, terasa lapar. Nah itu setelah senam itu boleh langsung makan, akan jeda. Menurut kami setelah makan, setelah senam itu langsung boleh makan. Tetapi makannya tetap harus dijaga pola makannya. Nggak boleh setelah senam karena sudah mengeluarkan keringat banyak, aktivitasnya sudah banyak. Makannya itu jadi sembarangan itu salah. Harusnya makannya tetap isi seimbangnya, perbanyak sayuran juga. Lanjut. Makannya itu lebih baik kalau misalkan tergantung banyak sih. Kalau misalkan sebelum senam itu terasa lapar, boleh makan dulu daripada nanti saat kita nggak ada energi. Yang penting jenis makanannya, pola makannya itu. Ini ada yang seimbang dengan kurangi makanan-makanan sayuran itu porsinya selalu piring. Untuk jenis sayuran misalkan kita masak baik daripada jadi sayur itu tidak membatasi banyak satu hari itu minyak. Untuk porsi nasi dengan sayur itu gimana? Untuk porsi nasi sama sayur itu nasinya itu seperempatnya, sayurnya setengah porsi piring. Banyak sayur daripada kata. Selain itu nasi juga bisa diganti dengan roti yang tidak berpaku pada nasi saja. Jagung, tela, singkong. Oke, terima kasih. Gimana jawabannya? Sudah mewakili dari pertanyaannya ya. Oke teman-teman, sudah tak terasa, yang sudah terasa, lapar pun juga terasa. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari online ya. Banyak pendapat kalau diet itu tidak boleh makan nasi, tapi cukup sayur, lauk dan buah yang dimakan. Bagaimana? Ini ada pertanyaan. Kalau diet harus tidak dengan nasi, kalau dengan lauk
Cuma tahu apa boleh gitu pertanyaan. Untuk pertanyaan ini mungkin Kak Putri atau Kak Diana, ini tentang diet Kak. Untuk boleh enggak kalau diet itu tidak harus nasi begitu. Mungkin Kak Putri dulu yang dijawab ya. Karena Kak Diana sudah tadi. Terima kasih. Di sini ada yang bertanya, saya akan menjawab ya di akun TikTok ya. Banyak pendapat kalau diet itu tidak boleh makan nasi, tapi cukup sayur, lauk, dan buah yang dimakan bagaimana. Tetapi kalau seandainya hanya sayur dan lauk dan buah, kita kan berarti nanti akan kekurangan yang namanya karbohidrat, sumber karbohidrat begitu. Jadi kita masih memerlukan yang namanya sumber karbohidrat. Ya. Yang namanya nasi itu bisa diganti, ya sumber karbohidrat tidak hanya dari nasi. Jadi bisa jagung begitu ya. Nah, jadi kalau seperti kentang itu juga ada porsinya dalam sehari begitu. Terus kalau untuk sayur dan lauk buah itu udah betul, tapi ini masih kurang sumber karbohidrat. Jadi untuk sumber karbohidratnya nasinya itu diganti, bisa diganti dengan yang lain begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Kakak Putri ya. Tentunya kita paham Mbak bahwa diet itu tidak perlu nasi, yang penting karbohidrat. Ya, selamat datang untuk di RSUD Dr. Abdul Rahim. Terima kasih Bu sudah datang hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau Pak Ustadz mau bertanya lagi? Sepertinya tangan-tangan ini semua gatal ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswa ini yang keluarin, mungkin ada yang dipertanyakan ya. Silakan, mumpung lagi ada di sini. Kami buka layanan gizi dari hari Senin sampai hari Jumat. Oh ini ada lagi ternyata pertanyaannya. Ini pertanyaan ternyata menjelang puasa, tidak dan sekarang ini bulan Syaban sudah ya, bentar lagi kita akan menjalankan ibadah yang sangat mulia, ibadah di bulan puasa. Ada Kak, ini pertanyaannya begini. Menu sahur biar kita paginya fit, yang sehat itu gimana? Begitu pertanyaannya ya. Ini berkaitan dengan sahur. Kalau kita mungkin teman-teman banyak yang bukber yang buka bersama. Mungkin ini pertanyaan ini dikhususkan untuk sahur bersama. Jadinya pertanyaannya di sahur. Gimana kakak-kakak, Kak Putri atau Kak Diana? Sampai waktu ini ya. Mungkin dari petugas keamanan ini mau berpes, mungkin ada pertanyaan Pak? Ada yang ditanyakan ya? Ini pertanyaan tentang makanannya. Kita selama kita hidup kita perlu makan tentunya. Ayo Kak, dijawab dulu Kak Putri ya Kak. Terima kasih Kakak Jasuli, saya akan menjawab. Jadi betul, sebentar lagi kan bulan puasa, menu sahur, jadi tetap isi piringmu dengan makan sehat 5 sempurna. Jadi tetap, nah tinggi serat kalau bisa, tapi tidak memaksakan ya susu ya, bisa ditambahkan dengan susu begitu. Jadi tetap kalau untuk minum air putih dalam berpuasa ya. Kalau seandainya dari sahur, buka tetap dalam sehari itu 8 gelas. Nah, jadi kalau memang diet 4 sehat, 5 sempurna. Ya, begitu. Tinggi serat bisa ditambah dengan susu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Kakak Putri. Tentunya jawaban-jawaban seperti itu jawaban sederhana yang kita bisa dilakukan di rumah ya. Bagaimana adalah hidup sehat adalah pilihan. Tidak terasa ya Bapak Ibu, hari ini sudah di penghujung acara. Tentunya saya sampaikan banyak-banyak terima kasih, sangat luar biasa antusiasnya
mendengarannya sangat luar biasa. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa dilakukan di rumah, bisa dilaksanakan di rumah yang Ustaz ya. Ilmu terbaik adalah ilmu yang kita terapkan. Seperti itu. Ya sekiranya mungkin hari ini karena Dooropresnya masih tinggal berapa Kak? Tinggal ada bagi-bagi Dooropres ya. Kita oh ini ada yang tadi Mbak bertanya sama Ustadz yang bertanya, katanya ini ada tambahan mungkin paket umroh nggak 16 hari jadi mungkin oh, ayo Kak Irma untuk PKRS mungkin dari KA Instalasi silakan Bu, waktunya Bu, untuk memberikan hadiah saja Bu. Foto. Ini hadiahnya jangan dibuka di sini ya, bukanya di rumah biar kelihatan wow. Mbak silakan Mbak maju Mbak. Oh, terima kasih Bu Haji ini. Ya untuk yang berikutnya Pak Ustadz silakan maju dulu Pak. Mungkin Kak Irman yang memberikan. Oh ini Kak Instalasi Gizi lagi yang akan memberikannya. Nomor antrian A85, silakan menuju loket 1. Terima kasih Bapak Ustadz. Tidak terasa ya sudah di penghujung acara. Kita bisa download atau di live di TikTok, bisa dilihat nanti bahwa pemaparan dari narasumber kali ini sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor antrian